Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jemaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur marilah kita hadirkan dalam hati kita, fikiran kita atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita, lebih khusus nikmat iman, Islam, dan dipertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal ibadah kita mulai dari hari pertama Ramadan hingga hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usia kita hingga datangnya bulan Syawal dan kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana janji dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dipenuhi dengan keimanan, dikarenakan keimanan dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadirin rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan satu harapan dalam firman-Nya, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah dicatat, telah diwajibkan atas kalian untuk puasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Orang-orang yang terdahulu pun dari pengikut Nabi, umat Nabi sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada mereka berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Dan kenapa dengan takwa itu sendiri harus kita cari? Dalam pernyataannya, Abu Bakar As-Siddiq ditanya, apa itu takwa? Beliau menjawab, la tusyriku billahi syai'a. Engkau jangan mengutukan Allah dengan apapun juga. Itulah takwa. Abu Bakar pada saat Umar bin Khattab pada saat ditanya, apa itu takwa? Antaj'ala bainaka wa baina iqabillah wa baina azabillah wiqayah. Engkau jadikan antara dirimu, perilakumu, perbuatanmu dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada penghalang. Ada penghalang. Beliau juga menjelaskan bagaimana kalau engkau berjalan, pada saat jalan tersebut dipenuhi dengan duri, tentu engkau akan memilih mana yang engkau injak, mana yang akan engkau injak. Itulah takwa. Hadirin rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Di satu bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin hapus dosa-dosa kita, dengan harapan nanti ke depan kita akan mampu menjaga diri kita untuk tidak terjatuh lagi pada keburukan dosa yang sama. Dan apabila pun itu terjatuh, maka orang yang bertakwa akan beristighfar, karena istighfar adalah perilaku, perbuatan, sifat dari orang-orang yang bertakwa. Seperti Nabi Adam alaihissalam, dia adalah satu contoh bagaimana pribadi yang bertakwa. Pada saat beliau melakukan satu perbuatan dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum dikarenakan satu saja itu, diturunkan beliau ke muka bumi ini. Dan itu penyesalan atas dosa yang dilakukan. Di beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Andai engkau Allah tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin rahimani rahimakumullah, pada saat kita
mampu mendidik kita dalam Ramadan ini, dan terbentuklah jati diri orang yang bertakwa pada diri kita, maka janji Allah Subhanahu wa taala banyak. Janji Allah Subhanahu wa taala banyak. Salah satunya adalah diberikan kemudahan atas kehidupan kita dan diberikan rezeki dari yang tak terhingga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu, Allah yang bekerja, Allah yang katakan Dia yang akan berikan rezeki. Wa yarzuqhu, dan Allah akan berikan rezeki padanya min haitsu la yahtasib, yang dia juga enggak ngira-ngira. Hadirin rahimani rahimakumullah, rezeki itu terbagi menjadi dua. Rezeki yang dapat kita hitung-hitung dan rezeki yang tidak dapat kita perkirakan datangnya. Dan rezeki yang kita hitung itu sedikit sekali. Rezeki yang kita upayakan itu sedikit sekali dibanding rezeki yang Allah Subhanahu wa taala yang limpahkan kepada kita, yang kita tidak dapat menghitungnya. Bayangkan rezeki yang dihitung, misalkan saya sebagai satu pegawai, gaji saya ya udah dari perusahaan tersebut 4 juta, THR bisa dihitung 2 juta, dapat diperkirakan nanti bulan besok gajinya berapa, penghasilannya berapa. Itu rezeki yang diperkirakan. Tetapi rezeki yang besar adalah rezeki yang tidak diperkirakan, yang bi asbabit taqwa, sebabnya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau adalah wanita yang menjaga kesuciannya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar kamar. Tapi pada saat bapak angkatnya Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam masuk ke dalam mihrabnya, maka dia menemukan banyak sekali makanan, banyak sekali hidangan yang tidak ada di tempat itu, buah-buahan yang tidak ada di daerah itu, yang tidak diberikan oleh Nabi Zakaria. Di samping kanan kirinya begitu banyak buah-buahan dan makanan yang tidak tahu Nabi Zakaria ini dari mana sebabnya. Maka Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, apa ini wahai Maryam? Maryam menjawab, hadza min fadli Rabbi, ini dari keutamaan Rabbku. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dia memberikan rezeki dari tempat yang tak terhingga. Maka kemudian Nabi Zakaria mengambil pelajaran dari itu. Dia kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh Maryam. Dia sholat, dia zikir. Kenapa? Karena satu permintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, udah usia 100 tahun tidak memiliki anak. Dia dan istrinya 100 tahun tidak punya anak, istrinya mandul. Tapi kemudian datang malaikat memberikan kabar bahwa Allah akan memberikan anak kepadamu biismuhu Yahya, biismihi Yahya, namanya Yahya alaihi salatu wassalam. Namanya Yahya, bahkan Nabi soleh, memiliki sifat lembut. Seperti itu. Ada suatu cerita, sebagai penutup suatu cerita di kalangan tabi'in, di mana seorang ulama didatangi oleh seseorang pemuda, dan pemuda ini ingin menuntut ilmu kepada ulama tersebut. Wahai guru, saya ingin menuntut ilmu darimu, tetapi saya tidak punya apa-apa. Bolehkah saya mengabdi kepadamu sebagai bayaran atas ilmu yang kau berikan kepada saya, dan saya makan dari pemberian kau wahai guruku. Kemudian guru itu berkata, wahai anak muda, kalau engkau ingin bersama denganku, maka makanlah apa yang aku makan. Maka berjalanlah sampai dengan 3 bulan anak muda ini mengikuti guru ini. Tiap hari yang dimakan hanya 1 butir kurma dan air putih. Hingga sampai 3 bulan dia mengikutinya, anak muda ini nggak tahan. Ya Allah, begini amat ya, susah amat ini nyantri. Makan pagi kurma, siangnya kurma, sorenya kurma, hanya 1 butir lagi. Pada saat malam
Ini anak muda lapar sekali. Maka terbersit setan membisiki dalam pikirannya untuk mencuri makanan. Maka dia naik ke sebuah rumah dan dia lihat ada makanan yang sedang ditanak, yang sedang dimasak, dan wanginya tercium olehnya. Dan akhirnya itu turun tuh anak muda, dibuka itu tutup pancinya, dilihat masih hangat makanannya, kemudian dipegang, dimakan. Kemudian dia teringat bahwa ini adalah perbuatan dosa. Dia tersadarkan bahwa ini adalah perbuatan dosa. Dan dia tersadarkan, saya baru saja berbuat 3 keburukan. Keburukan yang pertama adalah aku masuk rumah tanpa izin. Keburukan yang kedua adalah aku mencuri yang punya rumah makanannya. Keburukan yang ketiga, aku akan memasukkan yang haram ke dalam mulutku. Maka kemudian kesadaran itu membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimuntahkan itu lagi makanannya, ditaruh lagi itu yang sudah digigit di dalam panci tersebut, kemudian pergi lagi dia naik ke loteng itu, pergi lagi. Kemudian besok paginya tiba-tiba gurunya memanggilnya, wahai anak muda, bukankah engkau belum menikah, engkau bujangan? Ya, saya belum menikah wahai guru, saya masih bujangan. Siapkah engkau menikah? Kata anak muda tersebut diulang 3 kali oleh gurunya, siapkah engkau menikah? Anak muda ini menjawab, wahai guruku, aku makan dari apa yang kau makan. Nah, kalau aku menikah, apa yang aku berikan untuk istriku? Apa yang akan aku berikan untuk istriku? Sementara untuk makan saya saja darimu. Wahai anak muda, ada seorang wanita yang baru saja meninggal oleh suaminya, dan masa iddahnya sudah berakhir. Dan dia siap untuk menjadi istri dari seseorang, dan dia mendatangiku untuk dicarikan seorang suami. Aku kira engkau cocok baginya. Maka siaplah pemuda tersebut, ya, dikarenakan perempuan ini juga memiliki rumah dan memiliki pekerjaan, memiliki usaha. Maka didatangkanlah pemuda tersebut ke rumah. Maka didatangkanlah wanita tersebut ke rumah ustadz ini bersama orang tuanya, kemudian dinikahkan dengan pemuda tersebut. Kemudian pemuda tersebut, kau hari ini tinggal bersama istrimu, tidak lagi di masjid ini. Maka kemudian dia ikuti istrinya yang baru dinikahinya. Kemudian dia terkaget, kenapa? Karena yang didatangi oleh istrinya adalah rumah yang semalam dia curi makanannya, Kemudian istrinya berkata, wahai suamiku, bukankah engkau lapar? Iya, aku lapar. Sebentar aku akan berikan makanan untukmu. Maka dibuka itu makanan oleh istrinya. Istrinya kaget, siapa yang mencuri makanan ini? Maka pemuda itu memanggil istrinya yang baru dinikahinya, wahai istriku, kemarilah. Begini aku ceritakan. Dia ceritakan bahwa dia hampir saja mencuri dan memakan punya kamu tanpa seizinmu. Bapak hadirin sekalian, ibu hadirin sekalian, apa yang kita ambil hikmah dari sini? Dikarenakan sebab takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Ini anak muda, besok harinya, pagi harinya Allah Subhanahu wa taala berikan langsung cash. Bukan hanya makanan tersebut, tapi sepemilik makanan tersebut menjadi istrinya. Rumah itu akan ditinggalinya sepanjang hidupnya, dikarenakan ketakwaan dia, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa khatib sampaikan, mudah-mudahan ada baiknya bagi kita semua, terutama bagi khatib. Billahi taufiq wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. فضلا من الله تعالى ونعمه ومغفرة ورحمة يا تواب يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين.